Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video. Kali ini saya tidak berbicara tentang nasab Ba'alawi. Saya tidak mau berbicara tentang polemik nasab Ba'alawi atau debat nasab Ba'alawi. Karena video kali ini saya ingin menampilkan satu dalil, yaitu berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya perdebatan di ranah Maulid Nabi itu sudah lama terjadi, namun kenapa ini jadi penting? Karena setiap saat kelompok-kelompok yang anti Maulid itu menggembar-gemborkan tentang, dalam tanda kutip, yang menurut mereka adalah kesesatan Maulid Nabi. Apalagi di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini akan sangat masif sekali berita tentang hal-hal semacam itu. Jadi saya rasa ini penting untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Tentu saya tidak dalam posisi menyesatkan orang yang tidak mau bermaulid, tidak. Hanya ketika mereka menyesatkan kita yang bermaulid, tentu kita harus menjawabnya. Kita punya hak jawab agar teman-teman yang lain itu tidak terpengaruh. Karena kan anak-anak yang terpengaruh atau siapapun lah orang-orang yang sekarang terpengaruh itu memang mereka kurang informasi tentang perayaan Maulid, sehingga karena yang mereka tahu informasi Maulid itu dari kelompok yang anti Maulid, ya jadi mereka ikut-ikutan. Nah, video-video semacam ini penting karena sekali lagi itu untuk mengcounter agar anak-anak muda kita khususnya itu selamat dalam pemahaman bahwa kalaupun tidak ikut maulid tidak masalah, yang penting tidak menyalahkan kelompok yang bermaulid. Nah, bagaimana penjelasan ulama tentang Maulid Nabi Muhammad SAW? Video kali ini saya akan menampilkan ulama dunia, yaitu Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Budi. Beliau sudah wafat. Wafatnya cukup luar biasa. Insya Allah syahid, karena beliau dibom ketika beliau sedang mengajarkan ilmu agama di dalam sebuah masjid. Beliau dibom oleh kelompok-kelompok ekstremis. Saya tidak menyebut siapa organisasinya, tapi ini kelompok ekstremis yang menghalalkan darah sesama umat Islam hanya karena beda pemahaman. Jadi ketika beda pemahaman langsung halal darahnya, karena mereka kafirkan juga orang-orang yang beda pemahaman. Jadi orang Islam juga, kabarnya orang Islam juga yang mengebom, tapi ini Islam yang yang luar biasa melencengnya dari ajaran Islam. Nah, bagaimana menurut Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Budi? Kita saksikan video yang berikut ini. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون لما علم أن اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون هو اليوم العاشر من شهر محرم، احتفى به. أمر أصحابه أن يصوموا هذا اليوم، وأمر الذين لم يصوموا أن يمسكوا بقية نهارهم فلا يأكلوا احتفالا بذلك. وقال لما علم أن اليهود أيضا يحتفلون قال نحن أولى بموسى منهم. فإذا جاز لنا أن نحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون اقتداء برسول الله، أفلا يجوز لنا أن نحتفل بذكرى ولادة من جعله الله رحمة للعالمين؟
Bagaimana teman-teman, sudah disaksikan videonya? Ya, begitulah kira-kira dalilnya. Salah satu dalilnya, karena sangat banyak sekali dalil Maulid Nabi, sehingga saya perlu meruntunkan satu-satu dalil agar teman-teman bisa lebih mudah lagi memahaminya. Nah, dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Budi itu, jadi saya perjelas lagi ya teman-teman, karena itu kan dengan berbahasa Arab, lalu ada terjemahannya, barangkali teman-teman ketinggalan terjemahannya. Nah, saya perjelas lagi, yang intinya Dr. Said Ramadan Al-Budi itu menjelaskan betapa Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa, yang teman-teman tahu ketika puasa umat-umat Yahudi itu berpuasa karena hari itu adalah kemenangan Nabi Musa, maka Rasulullah menyuruh menyuruh sahabatnya untuk berpuasa juga di hari itu, karena menurut Rasulullah dan umat Islam itu jauh lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa. Nah, coba bayangkan kalau ya Rasulullah aja menganjurkan kita untuk merayakan kemenangannya Nabi Musa melawan Fir'aun. Coba, ini perhatikan kalimatnya. Kalau Rasulullah saja menganjurkan kita merayakan kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun, lalu bagaimana mungkin kita dilarang untuk merayakan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat semesta alam? Coba bayangkan. Tentu di sini saya tidak mau mengecilkan Nabi Musa, bukan. Tapi kalau kita tarik bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi yang agung, Nabi yang Masya Allah luar biasa, tapi jauh lebih luar biasa kita sebagai umat Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kesayangan kita kepada Rasulullah, kebahagiaan kita atas hadirnya Rasulullah, ketimbang kemenangannya Nabi Musa. Lalu kalau kepada Nabi Musa saja kita disuruh untuk berbahagia, untuk merayakan kemenangannya, tentu sudah pasti ketika kita berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu diperbolehkan di dalam Islam. Ini kan sebenarnya kita kalau punya akal yang waras tentu akan mudah mencerna hal-hal semacam ini. Jadi Maulid Nabi itu bukan gak ada dalil, ada dalil, hanya saja kadang-kadang otak kita belum sampai untuk menerjemahkan sebuah peristiwa, sebuah kasus, sehingga kita mengatakan ini gak ada dalil, lalu ini sesat, ini masuk neraka. Itu gak bisa gitu teman-teman. Tapi apapun itu, saya menghormati teman-teman yang tidak mau bermaulid, saya sangat hormat sekali, tapi teman-teman juga harus hormat kepada orang-orang yang bermaulid gitu loh. Karena orang-orang bermaulid juga punya dalil, dan teman-teman yang tidak mau bermaulid juga kami hormati. Kami hormati selagi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam itu dikedepankan. Karena kita tidak bisa memaksakan amalia-amalia seseorang harus ikut kita, enggak bisa. Jadi yang bermaulid silakan bermaulid, yang tidak bermaulid silakan tidak bermaulid. Asal jangan saling merendahkan, asal jangan saling menyesatkan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.